only for this. I didn't want to misrespect from anyone. About this, I think that I want to say thank you all players for what they did. Good look from him. Another big save though from Haas. Improved a lot. Luanga gets it back. Turns. Fakes the shot. I'm very happy Great save by for this and very sad because when you lose penalty shoot. Begini reaksi Arab Saudi dan Australia setelah Maarten Paes dikabarkan perkuat timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indra Syafri pastikan tak akan bawa 3 pemain penting ini pada turnamen mini yang diadakan di Korea Selatan. Wow, gegerkan Inggris Raya. Sejarah tercipta. Nathan Chu Aon buat Indonesia mendunia. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga semakin matang dengan kabar bahwa kiper asal Belanda, Maarten Paes, telah resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat skuad Garuda. Kehadiran Maarten Paes sebagai kiper baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Bergabungnya Maarten Paes yang saat ini bermain di Major League Soccer MLS menjadi sorotan utama di antara calon lawan Indonesia. Arab Saudi dan Australia, dua tim yang dikenal memiliki kekuatan besar di Asia, dikabarkan mulai waspada dan cemas dengan peningkatan kualitas Indonesia. Dengan pengalaman Paes yang sudah pernah bermain di Eropa dan Amerika, harapan akan pertahanan yang lebih solid bagi timnas Indonesia semakin besar. Pelatih Sintayong sangat optimis dengan kehadiran kiper berusia 26 tahun tersebut. Paes adalah kiper yang memiliki pengalaman internasional dan memiliki refleks serta kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Ini akan menjadi tambahan besar bagi tim kami dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi nanti, ujarnya. Reaksi dari kubu lawan juga tidak kalah menarik. Pelatih Australia dan Arab Saudi dikabarkan melakukan evaluasi ulang terhadap strategi mereka setelah mengetahui adanya perubahan di skuad Indonesia. Mereka menyadari bahwa kehadiran kiper kelas dunia bisa menjadi faktor penentu dalam laga-laga penting yang akan datang. Indonesia sendiri menargetkan pencapaian maksimal dalam kualifikasi kali ini. Dengan dukungan pemain naturalisasi seperti Maarten Paes, timnas Garuda optimis bisa bersaing dengan tim-tim raksasa Asia dan membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan ronde ketiga kualifikasi ini diprediksi akan semakin sengit, dengan banyak pengamat menilai bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya dan apakah Maarten Paes bisa menjadi kunci kesuksesan Indonesia di ajang internasional. Termasuk Dion Marks, 3 pemain diaspora timnas Indonesia U20 dikonfirmasi Indra Syafri tak ikut TC ke Korea Selatan. Ketiga pemain tersebut merupakan nama yang sedang diajukan oleh Indra untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Namun demikian, Indra memastikan ketiga pemain itu belum bisa bergabung dalam TC Timnas Indonesia U20 di Korea Selatan. Nama yang saya ajukan ada 3, ada Tim Greipens, Mauresmo Hinoke, terus satu lagi ada Dion Marks, kata Indra di Jakarta, Sabtu kemarin. Gabung di Korea? Tidak bisa, belum bisa. Karena kita ingin uji coba di Korea Selatan, kita manfaatkan dengan benar-benar untuk uji coba kualifikasi Piala Asia U20 2025, sambungnya. Selain mengadakan pemusatan latihan, Timnas Indonesia U20 akan ikut dalam turnamen Seoul On Uscup 2024. Garuda Nusantara akan berhadapan dengan 3 tim yakni Argentina U20, Thailand U20, dan Korea Selatan U20. Indra mengatakan sejumlah pertandingan uji coba juga akan berlangsung sebelum turnamen itu. Hal ini yang membuat TC di Korea Selatan berbeda dengan Toulon Cup ketika para pemain diaspora dapat mengikuti pemusatan latihan.
Beda dengan Toulon, kita mengakomodir untuk bahan kita evaluasi pemain naturalisasi yang akan kita rekomendasikan ke PSSI. Jadi, makanya waktu Toulon kita memberikan kesempatan, walaupun belum punya paspor Indonesia, jelas Indra. Sementara itu, semua pertandingan uji coba serta mini turnamen itu merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup F bersama Yaman U19, Timor Leste U19, dan Maladewa U19. Nathan Chu Aon orang Indonesia pertama yang main di Championship, media Wales puji 8 menit aksi komplit back Swansea City. Nathan Chu Aon sukses membantu klubnya Swansea City meraih kemenangan telak 3-0 atas Preston North End pada pekan kedua Championship alias kasta kedua Liga Inggris di Swansea Stadium. Nathan yang masuk di babak kedua tepatnya pada menit ke-88 mencatatkan kurang lebih 8 menit bermain. Dengan catatan ini, Nathan Chu Aon tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mencicipi kasta kedua Liga Inggris Championship Division. Lebih spesial lagi, Nathan mencatatkan debutnya di Championship saat HUT ke-79 Republik Indonesia. Meski hanya bermain 8 menit, aksi komplit ditunjukkan Nathan sebagai bek kiri menggantikan peran Josh Timon. Nathan mampu bertahan dan menyerang sama baiknya. Bahkan ia mencatatkan 1 shot on target pada menit ke-90. Nathan bermaksud mengirim umpan ke dalam kotak penalti namun ditepis kiper lawan duluan. Satu sapuan Nathan di menit-menit akhir juga menggagalkan Preston North End untuk melakukan serangan balik. Media lokal setempat, Wales Online memberikan rating 6 untuk penampilan Nathan Chu Aon. Rating tersebut cukup baik sebagai pemain pengganti. Sementara itu, pelatih Swansea City Luke Williams merasa senang timnya mendapat kemenangan pertama di Championship musim ini. Kemenangan ini juga momentum baik untuk Swansea yang akan menjalani South Wales Derby melawan Cardiff City pekan depan. The Swans kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara. Bagi Nathan Chu Aon ini jadi sinyal bagus semakin dipercaya di Swansea City. Beberapa hari lalu, Nathan mendapat jatah main 67 menit saat Swansea City menang 3-1 atas Gillingham di Carabao Cup. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong semoga berubah pikiran dan memutuskan untuk memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda. Apabila benar, keputusan ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya Shin sempat ragu untuk memasukkan bek jangkung yang bermain di Ipswich Town tersebut. Sebelumnya Shin Tae-yong tidak memasukkan nama Elkan Bagot dalam beberapa laga terakhir Timnas Indonesia dengan alasan ingin fokus membangun tim yang lebih solid dan memiliki chemistry yang kuat. Absennya Elkan sempat menimbulkan spekulasi di kalangan publik dan pengamat sepak bola mengenai adanya masalah internal atau perbedaan visi antara pemain dan pelatih. Namun dalam konferensi pers terbaru bisa saja Shin Tae-yong menjelaskan bahwa keputusannya untuk kembali memanggil Elkan didasarkan pada evaluasi dan kebutuhan tim dalam menghadapi laga-laga penting mendatang. Elkan adalah pemain berbakat yang memiliki pengalaman bermain di level internasional. Kami membutuhkan kehadirannya terutama dalam memperkuat lini pertahanan. Begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Kembalinya Elkan Bagot diharapkan dapat menambah soliditas pertahanan Timnas Indonesia yang akan menjalani pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Pemain berusia 21 tahun tersebut pun menyambut baik keputusan ini dan menyatakan kesiapannya untuk kembali memberikan yang terbaik bagi Timnas. Dengan adanya Elkan Bagot dalam skuad, para penggemar Timnas berharap performa Garuda semakin solid dan mampu meraih hasil maksimal dalam setiap pertandingan. Kini fokus tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong meracik formasi terbaik dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman yang dimiliki Indonesia. Gimana guys menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong ini perlu memanggil Elkan Bagot kembali atau tidak?
Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, Shin Tae-yong memastikan tak akan memanggil Elkan Bagot untuk pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia pada September nanti. Perihal ini disampaikan Shin seusai menonton pertandingan Liga 1 2024/2025 antara Malut United versus Persebaya Surabaya di Stadion Madia Senayan Jumat 16 Agustus. Tidak ada memanggil Elkan Bagot, ucap Shin sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan mimik yang datar seperti enggan memberikan penjelasan alasan tak memanggil Bagot. Bagot mulai tak dipanggil Shin setelah playoff Olimpiade 2024. Pasalnya, Bagot dikabarkan tak menghadiri panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23, padahal sudah libur kompetisi. Hingga kini belum ada penjelasan pasti mengapa Bagot tak dipanggil lagi. Bagot juga tak kunjung memberikan klarifikasi mengapa hubungannya dengan Shin jadi renggang. Selain itu, STY juga menegaskan tak akan memanggil Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC ini tak kunjung dipanggil lagi oleh Shin meski musim lalu tampil garang di Liga 1. No, ujar Shin Tae-yong singkat setelah ditanya apakah akan memanggil Lillipali. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memastikan tak akan memanggil Malik Rizaldi. Pemain Persebaya ini sejatinya hendak dipanggil, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Kali ini Malik Rizaldi tidak akan dipilih. Memang sesuai rencana dipilih, tapi ada cedera robek di bagian betis. Sekarang latihan dia tidak bisa, ujar Shin. Malik kali pertama masuk timnas Indonesia pada Juni lalu sebelum laga melawan Irak dan Filipina. Namun Malik belum mendapatkan debut karena dinilai belum terlalu siap. Mantan kiper timnas Belanda U17 Jelle Samson tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini tentu membahagiakan bagi pelatih timnas Indonesia senior dan U23 Shin Tae-yong. Jelle Samson mengaku sang agen sudah saling berkomunikasi dengan orang kepercayaan PSSI yang biasa mengurus pemain keturunan Fardi Bachdim. Namun ia belum tahu sampai mana kelanjutan komunikasi antara sang agen dan Fardi Bachdim. Belum ada tawaran resmi dari PSSI. Namun, agen saya sudah saling kontak dengan Fardi Bachdim. Sejauh ini saya belum tahu bagaimana kelanjutannya, ujar Jelle Samson. Okezone mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Jika ada tawaran dari PSSI menjadi warga negara Indonesia, tentu saja saya mau. Saya ingin ke sana dan bermain untuk timnas Indonesia, lanjut kiper yang kini bermain untuk FC Volendam U21. Lantas, dari mana darah Indonesia didapatkan Jelle Samson? Kiper berusia 18 tahun ini mendapatkan darah Indonesia dari keluarga sang ayah yang 100% dari Indonesia. Dari sisi ayah saya darah Indonesia. Jadi kakek dan nenek saya sama-sama lahir di Indonesia. Kakek saya berasal dari Bali, sedangkan nenek saya dari Jawa. Ayah saya 100% Indonesia, tapi lahir di Belanda, kata Jelle Samson. Jika Shin Tae-yong atau pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri tertarik kepada Jelle Samson, tentunya tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia otomatis memiliki kiper bertinggi badan besar dan memiliki pengalaman bermain di Eropa. Soal kualitas Jelle Samson juga tak perlu diragukan lagi. Sejak kecil ditempa di tim Akademi FC Utrecht, Jelle Samson memiliki kemampuan yang tak dimiliki banyak penjaga gawang, yakni build up atau membangun serangan. Saya merupakan kiper yang bisa membangun serangan. Jadi dalam membangun serangan, saya bisa muncul sebagai pemain ekstra, tutup kiper yang mengidolai Real Madrid ini. Dua pemain Persib Bandung mendapatkan panggilan ke tim nasional timnas yang berbeda. Pertama, penyerang Persib Maung Dimas Derajat mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. PSSI sendiri belum resmi merilis daftar resmi pemain yang akan melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi nama Dimas Derajat muncul karena Persib mengumumkan pemanggilan sang pemain.
Striker Persib Dimas Derajat akan menyalurkan tenaganya untuk membela timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis pernyataan Persib. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong rencananya akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah 6 September pukul 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat.